sekali tidak ketemu ya Mas. Di sisi lain juga tentu banyak pengalaman-pengalaman yang harus diceritakan yang nantinya buat pembelajaran buat panjenengan semua ya. Luar biasa. Namanya siapa Mas? Hanif Almahi, biasa dipanggil Hanif. Ini Mas Hanif sudah melalang buana banyak hal-hal yang harus diungkap, diceritakan ya Mas. Insya Allah. Pengalamannya kemana aja Mas setelah kita berpisah MTS ya Mas? Setelah berpisah dari MTS, itu saya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 10 Semarang, sekolah kejuruan yang kebetulan itu jurusannya nautika kapal niaga Mas, alias pelayaran. Jurusan itu diperuntukkan untuk bagi mereka yang ingin berkarir di dunia pelayaran sebagai seorang awak kapal. Dalam arti kata itu seorang jurumudi, seorang nahkoda, bahkan ABK enggak ya? ABK enggak, karena kita dididik untuk menjadi seorang perwira. Jadi kita memulai dari ahli nautika tingkat 4. Karena kita seorang nautika, berarti kita orang istilahnya kalau kan di pelayaran itu ada dua Mas, nautika sama teknika. Satunya tata laksana, pelayaran niaga itu orang kantoran lah, admin lah, administrasi di darat kayak di Syah Bandar, kemudian di Dinas Perhubungan Laut. SMK Perkapalan. SMK Negeri 10 Semarang yang dulu namanya SMT Perkapalan Semarang. Itu harusnya juga lanjut ke PIP gitu ya? Harusnya, itu harusnya kalau lanjutkan ke PIP itu lulus menjadi seorang ijazahnya itu ahli nautika tingkat 4. Jadi di bawahnya mereka yang kuliah di PIP. Karena di PIP itu syaratnya harus SMA IPA atau madrasah aliyah IPA. Kalau di Apelni kan? Apelni bisa, Apelni, Cimatamni, terus Polimarin, Semarang itu ada 4 yang setahu saya itu. Polimarin, Apelni, Amni sama yang negeri itu ya Polimarin sama PIP Semarang. Habis dari situ langsung kemana lagi Mas? Dari situ perjalanan dari sekolah pelayaran karena memang terkendala biaya orang tua, jadi saya tidak bisa melanjutkan dan itu kandas lah di tengah saya. Saya berpikir orang tua saya itu seorang sarjana muda Mas, D3, yang saat ibu saya itu D3 ekonomi terus sekretariatan Undip, ayah saya itu D1 pembangunan karena sekolah 4 tahun kan setara dengan diploma 1 waktu itu. Ya berpikir saya kalau SMK berarti kemunduran generasi, kemunduran istilahnya pendidikan saya itu di bawah orang tua saya. Seharusnya sangat baik. Kita tahu keberhasilan seorang keberhasilan orang tua itu bisa menyekolahkan anaknya lebih baik ya. Orang tua. Itu pikiran saya, tapi ternyata tidak semua orang tua itu mampu untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Jadi ya berawal dari situ saya berpikir saya tak kuliah saja, dan memang background saya itu seorang yang suka di ilmu manajemen Mas, terutama sumber daya manusia, kemudian manajemen awal saya suka, karena manajemen bagi saya adalah ilmu untuk kedisiplinan diri. Namanya manajemen berarti mengatur, mengelola. Nah itu saya suka, dan kebetulan di rumah juga ada usaha. Orang tua saya itu punya bengkel las listrik, bengkel kecil-kecilan home industri di rumah. Nah itu yang membuat saya itu terpacu untuk saya harus kuliah supaya apa? Saya tidak berharap dengan kuliah saya bisa mendapatkan pekerjaan, tapi dengan kuliah pekerjaan orang tua saya bisa saya kelola menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Itu berawal dari situ. Saya lulus dari SMK itu saya melanjutkan kuliah di swasta Universitas Pandanaran Semarang di Tembalang. Itu saya 2014 masuk, 2019 saya lulus. Karena COVID wisudanya mundur menjadi 2020. Hanya 2019 saya lulus. Masih fresh graduate ya? Masih fresh graduate. Kemudian di sela-sela saya kuliah itu saya nyambi juga pas kerja di sebuah lembaga perhotelan. Jadi diajak kakak saya, kemudian kakak saya housekeeping, saya diajak mau nggak kerja di sini, nggak jadi apa ya, pokoknya mau dulu. Kakak kandung saya. Lalu saya lagi itu ngajak kerja sini mau. Ya terus saya kerja di situ, awal mula ya jadi seorang steward Mas, seorang cuci piring itu. Itu saya lakukan itu berapa tahun atau berapa? Kalau di stewardnya itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan steward. Di steward 3 bulan
saya dapat tawaran lagi itu menjadi seorang bacer. Itu kebetulan pemotong daging. Tukang potong daging, tukang potong unggas, pokoknya tukang potong-potong, tapi khusus untuk lauk pauk mas, khusus untuk ayam, bebek, daging, ikan. Jadi daging sapi, terus kemudian seafood-seafoodan itu saya yang kelola. Kebetulan posisi bacer itu cuma saya tok mas. Jadi satu tok itu, yang isi satu orang, nggak ada yang lain. Saya menjalani dari daily worker mas, digaji per hari 55.000. Jadi pagi Senin sampai Kamis saya kuliah, sorenya saya bekerja sampai malam, sampai jam 10 perjuangan, sampai alhamdulillah saya lulus sudah menjadi seorang sarjana manajemen. Alhamdulillah dengan titel baru SM, tadinya kan SE kan, diganti SM karena sudah peraturan baru. Kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah bisa melalui sebuah proses kehidupan, kuliah dengan dia sendiri. Modal orang tua adalah restu dan doa. Doa restu untuk saya supaya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menangkap ilmu dalam berkuliah. Alhamdulillah mas, perintah Allah berdiri itu memang benar-benar nyata bagi saya. Lanjut, berapa bulan itu dia pak? Di perhotelan. Udah motong daging. Motong daging ya, di perhotelan itu saya motong daging sebagai seorang bacer. Saya jalani mulai kurang lebih 2 tahun mas, dari setelah 2 tahun setengah. Jadi saya dari steward itu terhitung 6 bulan, terus kemudian sampai 6 bulan sampai ke 3 tahun itu saya menjadi seorang bacer. Keluar dari situ saya selesai, kemudian kuliah saya selesai, saya pindah. Karena saya ingin menjadi seorang koki, maka saya harus pindah. Kalau saya di situ terus saya nggak berkembang. Jadi ingin peningkatan karir. Sekarang dari tahapan sampai situ ada pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan bagi kalangan muda? Oke, siap. Jadi dengan situasi yang tidak mudah. Iya betul. Jadi untuk kalangan muda, adik-adik saya, kemudian untuk fresh graduate yang ingin baru memulai babak baru dalam kehidupan alias baru lulus sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, bagi saya pribadi berpesan untuk kalian semua, jangan gengsi dalam menjalani kehidupan dan berusaha untuk menerima apa adanya. Jadi apa yang kalian lakukan sepanjang itu positif, lalui karena sebuah pengalaman itu berharga, dan pengalaman tidak didapatkan hanya di bangku sekolah, karena pengalaman itu dalam realita kehidupan. Semakin banyak kita mengalami suatu peristiwa fase kehidupan atau kesulitan yang memang sebenarnya kita bukan passion kita nggak bisa ke bidang itu, tapi dengan keadaan memaksa kita untuk istilahnya kita untuk survive, ya apa boleh buat. Jadi jangan gengsi, perbanyak pengalaman, praktek juga, kemudian belajar dari orang-orang yang sukses, belajar dari orang yang lebih tua, dan tidak hanya tua tapi dengan tua kaya dengan petuah, alias dengan pengalaman-pengalaman itu yang bisa kita bisa kembangkan, bisa kita ambil ilmunya dari orang-orang yang memang lebih tua dari kita. Jadi untuk anak muda jangan lembek, jangan takut untuk mencoba dan terjun di dunia sesuatu hal yang baru yang memang bukan passion kita. Itu wajib bagi saya untuk kita coba. Kecuali kalau memang kehidupan kita itu serba idealis, orang tua kita kaya, pendidikan kita mumpuni, dan kita bekerja di bidang sesuai dengan apa yang kita kuliahkan itu, atau kita ambil dari suatu jurusan perguruan tinggi, itu memang suatu idealis. Kalau tidak idealis, nah ini yang repot. Kita mau tidak mau harus menerima kenyataan pahit mas. Ibarat kita minum obat itu pahit di awal, tapi efeknya menyembuhkan. Nah itulah seperti seseorang yang tidak punya keterampilan, kemudian dia istilahnya dibuat karakternya oleh keadaan, maka dia akan menemukan sebuah nilai kehidupan, dan dia akan menemukan hal gimana caranya bertahan hidup, dan memang ini yang nanti saya tentukan untuk kelangsungan hidup saya sampai tua nanti. Apalagi sudah menjadi kepala keluarga. Nah, apalagi kita sebagai seorang yang bapak muda lah istilahnya, baru punya anak satu, itu menurut saya tidak usah kita itu gengsi. Yang penting gimana caranya kita tetap bekerja, bukan punya pekerjaan tetap. Itu mas yang penting. Jadi bagi seorang suami tidak hanya punya pekerjaan tetap, tapi yang penting tetap bekerja di koridor yang halal. Dapurnya ngebul. Ya, yang penting dapurnya ngebul, wajib, karena kehormatan seorang laki-laki adalah dia bekerja, bukan di rumah. Yang di rumah adalah istri,
membesarkan anak, mendidik anak. Kalau laki-laki wajib keluar rumah dia bekerja, bertarung ya wajib, dan dia harus berkeringat untuk menghidupi istri dan anaknya. Ya maksudnya berkeringat itu tidak harus menjadi seorang pun, tidak, apapun pekerjaannya sepanjang itu halal dan tidak melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba melaksanakan sholat, itu wajib kita laksanakan. Lanjut lagi tadi sampai mana tadi? Dari Bajar ya Mas ya. Bajar. Jadi Bajar, saya 3 tahun Mas di Hotel Gracia itu saya memutuskan untuk resign karena posisinya karir saya nggak berkembang Mas. Karir saya stuck di Bajar karena memang posisinya di sana itu kalau mau naik karir harus ada orang yang keluar. Nah ini kan repot. Orang kalau sudah nyaman bekerja nggak mungkin dia akan keluar Mas, dan dia akan tetap bertahan. Nah, saya nunggu orang yang mau keluar ini mau sampai kapan. Nah saya berpikir, oh ini sudah saatnya saya untuk mengupgrade kualitas karir saya. Berdikari. Artinya saya keluar Mas, bukan berdikari Mas. Artinya keluar dulu untuk meningkatkan karir saya dulu. Saya keluar di situ, pindah di Hotel Novotel Semarang tahun 2019. Itu 2019 saya resign Agustus dari Hotel Gracia, pindah langsung ke Hotel Novotel itu, Novotel Semarang ini 2019 bulan September. Tapi dia saya bentar Mas, cuma 7 bulan karena posisi COVID, pengurangan karyawan gitu. Dari situ saya keluar dari Bajar langsung masuk ke level komisi 2 atau seorang koki Mas, koki level 2. Alhamdulillah dengan keluar itu nggak kalah sama Chef Juna, nggak kalah dengan mereka-mereka yang sekolah di perhotelan atau tata boga. Jadi memang orang itu terkadang ahli ketika dia tuh memang lama sekali di bidangnya dan dia tekuni itu, malah lebih ahli daripada orang yang hanya sekedar pintar teori tapi minim praktek. Karena orang bisa harus biasanya terbiasa dia melakukan hal itu terus, makanya timbulnya dia ahli. Apa yang disampaikan saat proses mengasah menjadi koki seorang koki ya, jadi dalam proses pengolahan makanan, produksi makanan itu bagaimana? Jadi awal mula kita memproduksi makanan tentunya kita memperhatikan Mas. Ibaratnya kita perhatikan tuh higienis. Jadi kebersihan sayuran, kemudian daging, kemudian bahan baku yang kita pakai itu benar-benar harus kita pertimbangkan tuh nilai kebersihan dulu. Karena sebuah proses masak tanpa dia harus bersih, bagaimana mungkin masakan bakal berkualitas. Jadi mulai dari tempatnya untuk menampung makanan, dari supplier masuk ke ibaratnya ke chiller kita atau freezer kita harus cuci dulu itu Mas. Jadi tahap-tahapnya seperti itu. Jadi kita utamakan tuh yang pertama kebersihannya. Kebersihannya harus kita utamakan, kemudian pengelolaan dan penanganan yang tepat. Itu yang membuat kualitas masakan nanti akan menjadi enak dan lezat ya seperti itu. Jadi menggunakan bumbu yang tepat, kemudian menggunakan takaran yang pas, maka akan timbul sebuah rasa yang enak, yang lezat. Terus pengalaman melayani customer request cita rasa makanan, entah itu kebanyakan garam, kurang asin, anyep, terus hambar itu beda-beda ya. Jadi kalau memang kita kerja di dunia F&B itu repotnya ya gitu Mas. Jadi kita tidak bisa menyamakan lidah satu customer atau pelanggan kita atau tamu kita itu dengan pelanggan yang lain. Itu repotnya. Jadi ini suka dukanya seorang koki itu lagi-lagi di menjaga konsistensi rasa. Konsistensi rasa ini repot. Jadi apalagi customernya pejabat. Orang-orang penting. Wah itu pasti rewel Mas. Pasti rewel, pasti komen. Guys komennya itu aneh-aneh. Ini nggak enak lah, ini hambar, kurang asin, terlalu gurih, terlalu manis. Tapi yang diperhatikan apa Mas? Yang ketika misalnya orang penting lah, misalkan menteri, sekelas menteri, pejabat-pejabat ya, misalkan ketika datang seorang pejabat, misalkan menteri atau seorang ya pokoknya pejabat negara itu kita perhatikan itu Mas, takaran bumbunya. Takaran. Ya, jadi semisal kita rasanya asinnya kuat itu kita kurangi. Jadi misalkan asinnya 100% ini kita turunkan jadi 80%. Jadi nggak terlalu kuat rasanya. Jadi ya standar aja biasa. Tapi kalau kita customer yang sudah langganan ya kita sesuai biasanya. Jadi kita memang garamnya 2 sendok ya 2 sendok gitu. Misalkan garamnya setengah sendok ya setengah sendok. Tapi kalau pejabat biasanya kita kasih seujung sendok teh. Terkadang sendok teh
setengah itu tidak ada. Jadi itu masih di komen kasina ya, itu suka dukanya seorang koki itu seperti kadang pernah dipanggil juga sama customer, pernah pengalaman saya itu masa apa namanya gudeg kan identik dengan manis ya. Itu bilang gudegnya kemanisan banget gitu. Nah ini kan aneh, gudeg itu makanan Jogja identik manis, ini di komen gudegnya manis. Jadi saya pikir bapaknya ini ternyata mungkin dia belum pernah makan gudeg, makanya bilang lah gudegnya kenapa Pak? Terlalu manis, kemanisan banget, manis pol. Ya saya bilang ya namanya manis ya seperti itu. Untuk kandungan gizinya itu gimana? Untuk gudeg apakah mereka fokus di situ? Ya maksudnya customer biasanya kalau kandungan gizi dia nggak terlalu tanya mas, paling dia tanya ini pakai micin apa enggak. Kalau orang-orang kaya itu biasanya gitu, orang-orang yang punya duit itu tanya ini pakai micin apa enggak, karena bagi mereka MSG itu sesuatu hal yang mungkin bagi mereka itu suatu apa namanya istilahnya itu kayak orang bodoh ya. Ngomong istilahnya kayak orang itu mas, fobia gitu sama micin itu anti banget. Jadi mereka tanya chef ini pakai micin apa enggak gitu. Saya bilang enggak pakai bu, pakainya kita bumbu-bumbu lokal, garam, gula, udah itu aja sih. Kalau micin enggak. Jadi atau pak bu ini paling pakainya bumbu-bumbu penyedap seperti itu. Jadi kita nggak pakai micin karena memang mereka juga kadang-kadang tanya, seringnya itu hampir 50% itu tanya pakai micin apa enggak. Terus yang melatar belakangi Mas Hanif keluar apa? Apa karena kerjaannya presurnya terlalu tinggi atau gimana? Jadi memang ketika saya memutuskan untuk selesai berkarir di dunia perhotelan atau F&B mas Rifai, jadi saya itu menemukan suatu fase di mana saya itu bekerja tapi saya tidak menemukan kenikmatan atau kepuasan dalam pekerjaan saya. Jadi namanya orang kerja harus puas mas, puas harus senang dulu. Nah ini saya bekerja itu nggak puas nggak senang mas, malah saya itu tertekan, malah saya itu stres. Arti kata stres itu ya tertekan itu tadi, terlalu banyak tanggung jawab dan kemudian terlalu banyak drama. Hari ini saya sudah, misalkan saya bikin menyiapkan sekitar 20-30 porsi, malamnya ada pesan masuk WhatsApp group, besok akan ada pejabat ini 2 bis, tolong siapkan. Nah itu saya mikir sebagai seorang yang mencapai alhamdulillah level sosok itu, saya berpikir ini kok seenaknya gitu, maksudnya kok aneh banget itu, kok dadan kayak gini gitu, apa enggak di apa namanya, dan itu sering terjadi mas itu. Jadi saya ya melatar belakang untuk riset ya, dan kemudian saya ingin menjadi orang yang bebas merdeka mas, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ingin membuka usaha. Karena sebaik-baiknya kita kerja ikut orang, alangkah lebih baiknya kita mendirikan usaha sendiri, meskipun kecil kita seorang bos, kita pemiliknya, kita orangnya. Dan itu melatih mental kita untuk bisa bertahan tanpa kita bergantung di orang lain, atau sejauh mana kekuatan kita untuk survive di kehidupan yang keras, di realita kenyataan hidup yang terkadang orang itu terjebak dalam zona nyaman, dan yaitu seperti itu. Jadi saya ingin bebas merdeka. Alhamdulillah dengan memulai niat yang baik Allah mudahkan. Itu. Ada statement terakhir ya? Closingan, untuk statement closingan ya, untuk teman-teman semua di luar sana, seangkatan maupun yang lebih tua, pesan saya jangan berhenti untuk belajar dan mencoba hal yang baru, berkarya, terus kemudian jadikan diri sendiri, yakin pada kemampuan diri sendiri, dan jangan takut gagal. Itu luar biasa, ini pengalaman yang pengalaman hidup orang mengalami. Iya, tidak semua. Dari cerita Mas Hanif kita bisa mengambil suatu pelajaran, yang pelajaran ini bisa buat bekal ke depan kita untuk selalu survive. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu kita semua.